Halo teman-teman, nama aku Stefani dan aku di sini pengen sharing untuk perjalanan tiroid aku karena di sini aku mengidap hipotiroidism. Jadi aku pengen sharing gimana sih aku tahu dan obatannya apa aja. Aku mulai tahu kalau aku itu hipotiroid itu di tahun 2011. Tahun 2011 dan yang pertama memperhatikan itu sebenarnya mami aku itu dia ngelihat di leher aku kayak ada sedikit pembengkakan, masih masih samar-samar waktu itu. Aku sendiri nggak curiga gitu, tapi akhirnya aku tetap check up ke dokter. Dan waktu check up ke dokter itu memang diukur waktu itu karena aku juga masih nggak ngerti, jadi aku nggak mencatat, aku nggak mendokumentasikan semuanya. Jadi intinya saat check up pertama aku disuruh untuk tes darah, dan tesnya itu ada FT4, TSHS, dan UEI. Dan dari tes darah itu memang diketahui kalau kadar hormon tiroid aku itu kurang. Dan setelah tes darah dan tes urin itu, aku dirujuk untuk USG di bagian leher sini. Dan setelah di USG itu juga kelihatan kalau menurut hasil USG-nya itu kayak ada kista kecil di sini. Tapi setelah dikonsultasikan ke dokter, dan kebetulan aku nggak konsultasi ke dokter spesialis langsung, tapi dokter umumku yang berkonsultasi sama dokter spesialis gitu loh. Jadi bukan aku yang mendatangi dokter spesialis, tapi dokter umumku yang konsultasi sama dokter spesialisnya gitu. Dan menurut aku sih it's okay aja sih, aku percaya aja sama dokter umum yang aku datengin. Dan di situ ketahuanlah kalau aku hipotiroid dan kadar yodium di dalam urinku pun di bawah normal. Jadi aku dikasih obat untuk menambah hormon tiroid, dan itu berlangsung selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan full itu aku harus minum obat dan nggak boleh makan kubis itu kol. Dan obatnya itu adalah Euthyrox 100 mcg 25. Dan Euthyrox itu adalah obat yang mengandung zat aktif levothyroxine. Obat ini digunakan untuk menggantikan hormon yang secara normal diproduksi oleh kelenjar tiroid. Levothyroxine diberikan ketika tubuh tidak memproduksi cukup hormon. Dengan kata lain, Euthyrox digunakan untuk mengatasi hipotiroid. Selain itu, obat ini juga digunakan untuk mengobati atau mencegah goiter atau pembesaran kelenjar tiroid yang dapat disebabkan karena ketidakseimbangan hormon, terapi radiasi, operasi, atau kanker. Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dan ini adalah pembengkakan di leher aku ya. Dan waktu aku take video ini sudah hari ke-10 aku minum obat Euthyrox ini. Jadi setelah tahun 2011 itu aku minum obat selama 1 bulan, dan aku konsultasi lagi sama dokter, ternyata leher aku itu sudah normal, sudah dalam ukuran normal. Dan itu akhirnya setelah 1 bulan itu aku sudah selesai minum obat, aku tidak melanjutkan obat itu lagi. Tapi dokter bilang untuk 6 bulan lagi kamu kontrol lagi ke sini gitu loh, kontrol lagi. Nah, salahnya aku setelah 6 bulan itu aku nggak pernah kontrol sama sekali. Dan di tahun 2015 akhirnya aku menikah. Tahun 2017 aku punya anak. Nah, setelah punya anak ini aku sebenarnya nggak ada yang dirasa sama sekali. Waktu di awal pun, di tahun 2011 pun aku nggak merasa ada sesuatu yang beda sama diri aku, cuman karena pembesaran di kelenjar tiroid itu aja gitu loh. Dan terus setelah di tahun 2017 aku punya anak, tahun 2009 itu posisi aku masih bekerja. Aku kerja jadi admin di salah satu perusahaan distributor untuk terigu. Dan itu tahun 2019 akhir itu aku keluar
Dan mungkin sekitar 6 bulan setelah aku keluar itu baru terlihat membesar lagi kelenjar tiroid aku gitu loh. Setelah 6 bulan itu baru terasa, berarti sekitar di tahun 2020 itu aku baru mulai merasakan lagi. Dan kayaknya sih nggak langsung cepat membesar gitu, mungkin membesarnya sedikit-sedikit, cuman akunya aja yang nggak perhatian, akunya aja yang nggak memperhatikan, jadi kayak tahu-tahu udah gede aja gitu. Dan pas di tahun 2020 itu juga kan kondisi pandemi ya, mulai kondisi pandemi, jadi aku mau berobat juga takut, untuk sekedar pergi ke dokter umum juga takut gitu loh, kita mau keluar-keluar juga nggak bisa gitu loh. Terus akhirnya ya udah aku biarin, toh juga pikirku nggak ada yang dirasa gitu loh, nggak ada gejala apa gitu. Tapi setelah jadi yang paling aku rasain setelah ada hipotiroid ini tuh memang di berat badan. Di berat badan aku itu aku biasa di 60, dan setelah ini berarti udah 2 tahun aku stop, nggak kerja, 2 tahun aku di rumah jadi ibu rumah tangga, itu benar-benar naiknya sampai 10 kilo. Jadi aku biasa yang di 63, 60, 63, itu sekarang udah jadi 71. Kemarin terakhir aku waktu check up ke dokter, aku waktu kontrol ke dokter itu nimbang itu udah 71. Dan itu yang benar-benar bikin aku, masa sih, udah pernah coba diet sebelumnya tapi nggak bisa diet, nggak bisa nurunin, jadi kayak cuman turun paling sekilo udah naik lagi gitu loh. Dan yang berpengaruh, memang yang benar-benar berpengaruh di aku, memang aku merasakan badan aku tambah gemuk. Dan itu memang salah satu apa ya, gejala dari hipotiroid. Jadi hipotiroid itu sendiri juga, aku baca-baca artikel di internet itu, tiroid itu adalah hormon untuk metabolisme tubuh. Jadi kekurangan hormon tiroid itu bikin metabolisme tubuh aku juga jadi berkurang. Jadi otomatis makanan yang aku makan dicernanya kurang maksimal gitu. Jadi juga kayak lemaknya pada numpuk gitu ya. Dan gejala yang dirasakan untuk hipotiroidisme ini sebenarnya mudah lelah dan pusing. Kalau aku mudah lelah sebenarnya aku nggak ngerti sih, kayak ya capek aja sih, aku nggak terlalu merasain capek banget, nggak kepikiran gitu. Kalau misalkan ngapain sih seharian aja tahu-tahu kok capek gitu. Sebenarnya kalau untuk lelah sih kayak ya biasa gitu kan. Mungkin yang aku pikiran dah, aku biasa kerja terus sekarang di rumah harus nyuci, ngepel, masak segala macam, jadi aku capek gitu. Untuk pusing sebenarnya enggak. Terus ada gejalanya, ada lagi sembelit dan susah buang air besar. Memang untuk sembelit dan susah buang air besar sebenarnya dari dulu pun, kayaknya dari kecil pun aku nggak lancar gitu untuk buang air besar gitu. Tapi untuk sembelit sendiri jarang sebenarnya. Terus otot-otot terasa lemah, nyeri, dan kaku. Ini aku ambil referensi dari Alo Dokter ya. Otot-otot terasa lemah, nyeri, dan kaku. Enggak juga sih sebenarnya gitu. Terus ada lebih sensitif pada cuaca dingin. Kalau cuaca dingin sebenarnya untuk di kota tempat tinggal aku itu panas. Jadi kalau dingin justru aku tuh malah seneng gitu. Kulit kering, kasar, dan mudah mengelupas keriput. Kulit kering oke. Cuman aku memang juga tipe orang yang jarang merawat diri gitu loh. Jadi kayak untuk kulit kering ya mungkin karena aku kurang pakai hand body gitu. Kasar, mudah mengelupas, dan mudah mengelupas juga kayaknya paling telapak tangan kan, itu kayak kalau sering nyuci piring gitu mudah mengelupas. Terus apalagi semenjak pandemi kita rajin pakai hand sanitizer, dan itu juga yang bikin kulit aku mudah mengelupas gitu, kayak ganti kulit gitu. Pikirku gitu aja. Berat badan naik tanpa penyebab yang jelas. Dan ini, berat badan naik tanpa penyebab yang jelas. Jadi aku yang dirasa itu, makan itu kayak nggak yang porsi banyak banget, jadi porsi wajar gitu loh. Dan aku juga punya anak umur 4 tahun, dan kalau makan itu selalu yang
sepiring berdua sama anakku gitu loh. Jadi aku mendahulukan anakku untuk makan dan aku sisanya gitu. Jadi kayak enggak yang sengaja aku makan untuk diri aku sendiri, itu enggak gitu loh. Dan porsinya pun untuk aku dan anak aku tuh porsi normal, enggak yang nasinya banyak banget gitu, enggak. Terus wajah bengkak dan suara menjadi parau. Wajah bengkak enggak sih, muka aku enggak bengkak. Suara parau juga aku sadar kalau suara aku nggak bagus, jadi kayak ya biasa. Rambut rontok dan tipis. Untuk rambut memang setelah lahiran itu rontok parah, ini jadi tipis banget rambut aku. Kuku rapuh, memang kuku aku rapuh banget, terutama untuk kuku kaki. Kuku kaki aku itu nggak bagus sama sekali, jadi kayak gampang ngelupas gitu. Dan untuk ke kuku itu aku nggak pernah pakai kutek. Jadi kalau pakai pembersih kutek itu kuku aku udah kayak mengelupas semua gitu. Jadi memang aku nggak cocok untuk pakai kutek. Memang kuku rapuh iya. Terus mudah lupa dan sulit berkonsentrasi. Iya juga sebenarnya, mudah lupa dan sulit berkonsentrasi. Kayak kadang masak air aja sampai airnya sat. Dan hari ini aku baru masak ayam, ngerebus ayam buat anjing aku, dan itu sampai gosong ya. Sulit berkonsentrasi, emang bener juga aku sulit konsentrasi. Jadi kayak susah aja gitu buat konsentrasi, kayak aduh apa sih ya, aku harus ngapain nih, nggak ngerti gitu loh. Terus denyut jantung melambat, ini aku kurang ngerasain juga sih ya, karena ya mungkin sudah terbiasa atau gimana, aku juga kurang tahu. Terus gejala-gejala di atas itu berkembang cukup lambat, bahkan hingga hitungan tahun, makanya nggak langsung kerasa gitu loh. Jadi nggak bisa langsung sadar. Nah setelah aku terus akhirnya kan setelah aku mulai mengetahui ini membesar, dan karena kemarin juga pandemi, jadi aku masih takut ke dokter. Akhirnya di tanggal 1 November kemarin aku baru memutuskan untuk mengunjungi dokter umumku yang lama. Karena kan di situ udah ada riwayat aku. Di situ aku datang lagi ke sana, ditanyain sejak kapan. Aku merasa mungkin sekitar 3 tahunan karena sudah jadi sebesar ini. Tapi sadarnya memang baru kemarin-kemarin, dan dokterku hanya sudah sadar dari kemarin-kemarin tapi baru kesini sekarang. Aku cuman ya, iya dok, aku di situ juga ada, aduh gimana nih. Tapi dokter ya udah kita cek aja gitu. Terus sama dokter dipegang gitu ya, diperiksa, dicek nih. Ini kalau untuk saat ini di hari aku ke-10 minum obat, hari ke-10 aku minum obat, aku merasa ini jauh lebih baik sekali daripada waktu baru pertama aku mengunjungi dokter gitu. Dan terus setelah dicek, disuruh ngulangin cek darah, cek urin lagi, USG lagi gitu. Jadi aku kemarin itu cek darah lagi di Prodia, ada FT4, TSHS, dan UEI. Cuman sayangnya untuk UEI itu kan tes urin untuk mengetahui kadar yodium di dalam urin. Dan ternyata itu UEI-nya sudah nggak bisa, jadi aku cuman cek darah aja. Dan ini bekasnya masih ada. Itu cuman cek darah aja di FT4 sama TSHS. Dan dari hasil cek darah itu ternyata memang kadar tiroid aku itu kurang. Jadi yang nilai normalnya itu di 0,82 sampai 1,15, kelihatan gak nih? Terus untuk kadar aku sendiri itu di 0,71. Jadi memang kurang untuk kadar hormon tiroid aku. Dan di sini kemarin setelah dapat hasil ini, aku check up lagi ke dokter. Dokter bilang USG-nya nanti aja deh, kita coba pengobatan dulu. Terus ditanyain untuk pengobatan yang sebelumnya berapa bulan. Pengobatan sebelumnya itu 1 bulan dok gitu. Jadi waktu dari check up pertama itu, check up tanggal 1 November itu, aku selain disuruh untuk
tes darah di Prodia, aku juga dikasih obat dulu selama untuk 10 hari, dan hari ini baru habis. Tapi ternyata di hari Rabunya itu aku udah check up lagi ke sana, dan dokter bilang awalnya mau disuruh untuk USG ke dokter spesialis di rumah sakit, tapi ternyata kata dokter nanti dulu deh. Jadi kayak kita coba pengobatan lagi. Dan waktu dokternya itu tanya waktu di awal itu pengobatan berapa bulan ya, katanya gitu. Aku bilang 1 bulan dok. 1 bulan selesai? Ya 1 bulan selesai. 1 bulan selesai, terus aku kontrol lagi ke sini dan dokter bilang untuk 6 bulan lagi check up. Tapi sayanya yang bandel, sayanya nggak check up, saya bilang gitu. Terus oke, kalau gitu kita coba lagi untuk 1 bulan lagi ya, nggak usah USG dulu, katanya gitu. Dan akhirnya aku dikasih obat lagi untuk 1 bulan. Ini aku belum tebus, cuman aku udah dapet resepnya, cuman aku belum tebus karena kemarin obatnya masih. Jadi hari ini aku mau tebus untuk diminum besok. Dan ini nanti 1 bulan lagi aku bakal kontrol lagi ke dokter. Dan untuk leher aku sendiri, kemarin waktu pertama tanggal 1 November itu aku ke dokter, itu lingkaran leher aku 38 cm. Dari yang sebelumnya terakhir itu berarti setelah pengobatan di tahun 2011 itu 30 cm lingkar leher aku. Dari 30 cm sekarang jadi 38 cm. Dan aku wow, 8 cm loh, lumayan segini kan gitu. Dan setelah ini 10 hari aku minum obat, aku cek lagi, this is way much better, sangat amat jauh aku yang rasain ya. Aku memang tanya sama suami aku gitu, kayak belum terlalu kelihatan. Memang belum terlalu kelihatan, cuman kalau diukur itu sekarang udah jadi 36,5 gitu, kayak berkurang 1,5. Itu kayak udah wow, lumayan banget gitu buat aku. Jadi kayak ya semoga aja untuk kedepannya setelah pengobatan ini 1 bulan diobatin ternyata ada perbaikan gitu ya. Jadi aku nggak harus USG atau nggak harus pengobatan lainnya gitu loh. Dan yang aku aku juga mau cerita, kayaknya waktu aku ke dokter itu, jadi si susternya yang jaga di depan gitu, dia bilang kalau kayaknya ada deh beberapa orang yang ada masalah tiroid juga, dan itu kalau sama dokter lain ada yang disuruh operasi gitu loh. Jadi kayak orang kan udah takut sendiri gitu ya, masanya operasinya di sini gitu loh, bukan di tangan atau di mana, cuma di leher, jadi kayak takut sendiri. Makanya ada beberapa orang yang akhirnya memilih untuk dokter umum yang aku kunjungin, dan itu cuma dikasih obat aja gitu, dan itu bisa kempes. Aku sih senangnya di situ, tanpa harus operasi. Jadi ini ada pengalaman aku juga sebelum vaksin COVID. Karena waktu baru mulai vaksin COVID gitu kan ada beberapa untuk yang punya penyakit apa gitu kan nggak boleh. Jadi salah satunya adalah permasalahan tiroid. Waktu itu aku baca, oh ini yang hipotiroid nggak boleh vaksin ternyata gitu. Cuman sekarang kalau nggak boleh vaksin lah aku gimana gitu kan. Aku juga mau kemana, pengen pergi gitu kan, pengen aman gitu. Terus akhirnya aku tanya sama yang mengurusi vaksin COVID di RT aku tanya, Mbak tolong dong Mbak, tanyain sama nakesnya kalau ada hipotiroid boleh nggak vaksin gitu. Terus ditanyain ke nakesnya, dan ternyata nakesnya nggak mau. Jadi dari pihak nakes dia mbaknya mendingan cek aja dulu ke dokter sebelum divaksin gitu kan. Oh ya udah. Terus akhirnya aku ke dokter umum, dan itu aku ke dokter BPJS.
Aku ke dokter BPJS, bukan dokter yang sekarang aku datengin. Aku ke dokter BPJS dan aku di situ minta rujukan untuk ke dokter spesialis. Dirujuklah ke dokter spesialis penyakit dalam, karena memang harus tanya sama dokter penyakit dalam. Jadi kalau untuk BPJS sendiri, dokter umumnya dia nggak berani gitu. Terus akhirnya dirujuk ke dokter penyakit dalam. Aku udah datengin ke dokternya, aku kontrol ke sana. Ini agak nyebelin sih sebenarnya, agak nyebelin. Jadi saat aku ketemu sama si dokter, ya katakanlah aja dokter X gitu ya. Waktu aku ketemu sama si dokter X ini, dokter spesialisnya, dia tanya, kenapa mbak? Ini dok, tiroid, aku bilang gitu. Kenapa tiroidnya? Aku mau vaksin dok, cuman kata nakesnya suruh kontrol dulu, suruh tanya sama dokter dulu boleh atau enggak gitu. Aku bilang kayak gitu, terus si dokternya bilang gini, mbaknya mau vaksin sih vaksin aja mbak, nggak ada urusannya sama tiroid, katanya gitu. Nggak ada urusannya sama tiroid, mau vaksin aja. Terus aku, tapi nakesnya lo dok nggak mau, aku bilang gitu. Nakesnya nggak berani, jadi aku harus minta saran dulu sama dokter gitu kan. Terus aku ngomong, masalahnya aku juga itu udah ada riwayat untuk hipotiroidnya dok, jadi di tahun sudah beberapa tahun aku ada hipotiroid, aku bilang gitu. Nggak masalah mbak, mau vaksin aja nggak apa-apa. Terus diperiksa sama dokternya juga, diperiksa kayak cuma dipegang-pegang gitu dong, udah paling 1 menit, enggak, paling kayak nggak ada 1 menit gitu loh, kayak nggak ada 1 menit. Terus kata dokternya, ini sih masih normal, nggak apa-apa, katanya gitu. Ini sih masih normal, nggak apa-apa. Terus aku bilang, dok, aku tuh ada riwayat hipotiroid loh, aku bilang gitu. Dan ini tuh membesar tuh kurang lebih aku ngerasa mungkin sekitar 3 tahunan ini, aku bilang gitu. Terus si dokternya bilang gini, mbak, maaf ya mbak, kalau misalkan mbaknya itu hipotiroid, ini mbaknya tuh kayak orang blow on, tau nggak, pelongo-pelongo. Aku di situ yang hah aku bilang gitu. Terus udah gitu aku bilang gini sama dokternya, terus dok, kalau misalkan aku tuh nggak hipotiroid, terus kenapa ini membesar, ada apa dengan ini, aku bilang gitu kan, kenapa ini tuh membesar. Dan si dokternya hanya bilang, ya membesar sih membesar aja mbak, nggak ada hubungannya sama tiroid. Aku di situ yang langsung, beneran nih aku ngomong sama dokter nih, bukannya itu tuh lah, kalau misalkan tiroidnya aman, terus ini tuh apa gitu kan, apakah mungkin tumor atau apa gitu. Maksudnya nggak ada jawaban yang bikin tenang gitu loh, nggak, aduh itu harus dicek dah mbak. Terus aku tanya lagi, terus buat ngilanginnya gimana dok? Ya dioperasi. Aku cuman, tapi si dokternya juga nggak menyarankan gimana, mau operasi, mau diambil benjolannya, nggak ada seperti itu. Terus dokternya ngasih surat rujukan untuk cek darah. Memang di rumah sakit itu nggak ada untuk cek hormon itu. Jadi si dokternya kayak dia juga ngasih rujukan yang sama untuk ceknya juga, yang TF4 sama TSHS itu. Tapi dia juga nggak nyuruh untuk balik lagi. Jadi kayak cuman ya udah lu tes aja sendiri gitu loh. Ya siapa yang mau baca juga kalau misalkan kayak gitu. Dia si dokternya cuman ngomong, ini kalau mau tes ini aja mbak, tapi di sini nggak ada, jadi mbaknya harus tes di luar. Udah speechless. Dan di situ aku udah yang, udah deh nggak usah periksa sama dokter ini lagi gitu loh. Aku udah ya udah. Terus akhirnya mau vaksin, ya udah aku vaksin aja. Terus dokternya juga ngomong begitu kan, jadi kayak udah agak dongkol gitu kan. Jadi akhirnya ya udah aku vaksin aja. Waktu vaksin aku ketemu sama nakesnya ngomong, mbaknya ada tiroid ya mbak ya? Oh iya mbak, gimana? Udah periksa? Udah, aku udah periksa. Terus gimana kata dokternya? Kata dokternya nggak apa-apa, nggak ada hubungannya sama tiroid. Dokternya dokter siapa? Dokter ini mbak, aku bilang gitu.
oh iya ya yang di rumah sakit ini, iya mbak aku ke situ. Nggak dikasih surat ini apa maksudnya yang menyatakan kalau aman gitu. Nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih obat, nggak disuruh apa-apa, udah aku bilang gitu. Ya udah deh kata nakesnya, akhirnya aku divaksin. Dan waktu itu juga untungnya dapetnya Sinovac, jadi aku nggak ada yang dirasa sama sekali gitu. Dan ini hari ke-10 aku masih kelihatan, cuman udah agak mending. Aku seneng juga gitu loh. Dan nanti kedepannya mungkin aku bakalan update lagi untuk perkembangannya. So subscribe channel aku, di like juga, barangkali ini bisa jadi informasi untuk kalian, untuk barangkali ada yang sama juga ngalami hipotiroid juga kayak aku, jadi bisa sharing. Kalau kalian yang nonton ini ada hipotiroid atau hypertiroid, bisa komen di bawah, kasih tahu aku pengalaman kalian juga. Thank you.